Citra kenal betul aroma pagi di rumah ini. Perpaduan antara wangi pelembut pakaian dari ruang cuci, aroma kopi hitam pekat kesukaan suaminya, Arga, dan semerbak lili putih segar yang selalu ia pastikan terpasang di vas pualam di tengah ruangan. Kehidupan mereka, seperti aroma itu, terasa teratur, mahal, dan dirancang dengan sempurna. Mereka adalah pasangan yang dicemburui banyak orang. Arga, seorang pengusaha properti yang sedang naik daun, tampan dan karismatik. Sementara Citra, istri yang seolah ditarik dari halaman majalah, cantik, cerdas, dan mengabdikan seluruh waktunya untuk mengelola istana mereka. Rumah itu sendiri adalah sebuah mahakarya. Bangunan 2 lantai bergaya minimalis modern seluas 800 meter persegi di salah satu kawasan elit ibu kota. Harganya, jika ditanya, menyentuh angka 5 miliar rupiah. Semua perabot didatangkan dari luar negeri, lantainya dari marmer Italia, dan dapurnya dilengkapi peralatan yang bahkan jarang Citra gunakan. Ini bukan sekadar rumah, ini adalah etalase kesuksesan Arga, dan Citra adalah salah satu pajangan terindahnya. Hubungan mereka sudah berjalan 10 tahun, 5 tahun terakhir dalam ikatan pernikahan. Awalnya semua terasa hangat. Arga yang dikenalnya dulu adalah pria ambisius yang selalu menggenggam tangannya saat membahas mimpi-mimpi mereka. Citra, yang saat itu baru lulus dengan predikat cum laude di bidang manajemen keuangan, dengan senang hati menanggalkan potensi karirnya untuk mendukung Arga dari belakang layar. Ialah yang menyusun proposal bisnis pertama mereka, ialah yang mengatur portofolio investasi mereka hingga berkembang pesat, dan ialah yang memastikan setiap detil administrasi perusahaan berjalan tanpa celah. Arga adalah wajah perusahaan, sementara Citra adalah mesinnya yang tak terlihat. Namun, dalam 2 tahun terakhir, mesin itu mulai merasakan ada kerikil dalam sistemnya. Kehangatan itu perlahan menguap, digantikan oleh dingin yang menusuk. Surga yang mereka bangun terasa seperti akuarium raksasa yang indah namun hampa. Arga mulai sering pulang larut. Alasan klasiknya adalah pertemuan dengan klien atau mengurus proyek baru. Awalnya Citra percaya. Ia bahkan akan menyiapkan air hangat dan makan malam untuk suaminya. Tak peduli jam berapapun Arga pulang. Lama-kelamaan, alasan itu terasa usang. Ponsel Arga yang dulu sering diletakkan sembarangan, kini selalu menempel padanya seperti organ tubuh tambahan. Layarnya selalu menghadap ke bawah. Panggilan telepon seringkali dijawab dengan berbisik di balkon, dan senyum yang dulu selalu ditujukan untuknya, kini sering tersungging saat ia menatap layar ponselnya. Citra bukan wanita bodoh. Ia tahu ada yang salah. Sangat salah. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Citra sudah bangun sebelum subuh. Ia menyiapkan kemeja biru tua dan celana bahan hitam untuk Arga, lengkap dengan dasi sutra yang serasi. Ia menyeduh kopi hitam tanpa gula, persis seperti yang disukai suaminya. Saat Arga turun dari kamar, ia sudah rapi dan wangi. Ia hanya mengangguk singkat pada Citra, mengambil cangkir kopinya, dan meminumnya sambil membaca berita bisnis di tabletnya. "Aku ada rapat penting hari ini, mungkin pulang malam lagi," kata Arga tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Suaranya datar, tanpa emosi. "Baik, Mas. Mau aku siapkan bekal makan siang?" tawar Citra. Suaranya berusaha terdengar normal, menutupi kehampaan yang ia rasakan. "Tidak perlu. Aku makan di luar," jawab Arga singkat. Ia menghabiskan kopinya, meletakkan cangkir di meja dengan bunyi denting pelan, lalu berdiri. Ia berjalan ke arah pintu tanpa menoleh. Tidak ada kecupan di kening, tidak ada pelukan hangat, bahkan tidak ada ucapan pamit yang layak. Hanya derap langkah sepatu mahalnya yang menjauh dan bunyi pintu yang tertutup rapat. Citra mematung di ruang makan yang megah itu. Kesunyian kini terasa memekakan telinga. Ia menatap kursi kosong di hadapannya. Kursi tempat suaminya baru saja duduk. 10 tahun hidup bersama, dan kini mereka terasa seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap yang sama. Rasa sakit itu pernah merobek hatinya. Ia pernah menangis semalaman, mempertanyakan di mana letak kesalahannya. Namun, air mata itu sudah lama kering. Kesedihan itu telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, dan lebih terukur.
Ia tidak lagi menghabiskan waktu meratapi nasib. Sebaliknya, ia mulai mengumpulkan kepingan-kepingan teka-teki. Sebuah tagihan kartu kredit untuk restoran romantis yang tak pernah mereka kunjungi bersama. Sehelai rambut panjang berwarna coklat terang di jas Arga yang bukan miliknya. Aroma parfum wanita yang samar namun manis menempel di kemejanya saat pulang. Semua itu adalah bukti kecil yang ia simpan rapat-rapat dalam benaknya. Hari itu berjalan seperti biasa. Citra menyibukkan diri dengan mengurus rumah, membayar tagihan, dan memantau pergerakan saham. Namun, ada firasat aneh yang menggelayut di hatinya. Firasat bahwa hari ini akan berbeda. Dan benar saja. Pukul 4 sore, lebih awal dari biasanya, suara mobil Arga terdengar memasuki halaman. Citra sedikit terkejut. Jarang sekali Arga pulang sebelum malam tiba. Ia menyambut suaminya di pintu dengan senyum yang dipaksakan. Namun, senyum itu langsung luntur saat melihat ekspresi wajah Arga. Wajah itu dingin seperti es. Matanya menatap lurus menembus dirinya, seolah ia hanyalah perabot tak bernyawa. Arga masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melonggarkan dasinya dan melempar tas kerjanya ke atas sofa. "Duduk, Citra. Ada yang perlu aku bicarakan," kata Arga dengan nada perintah. Citra menelan ludah. Firasat buruknya semakin kuat. Ia duduk di sofa tunggal yang berhadapan dengan Arga, menjaga punggungnya tetap tegak, mempersiapkan diri untuk apapun yang akan datang. Arga tidak basa-basi. Ia menatap Citra dengan tatapan merendahkan yang akhir-akhir ini sering ia lihat. "Rumah ini sudah laku," ucapnya singkat. Dunia Citra seolah berhenti berputar sesaat. Rumah ini? Rumah yang ia rawat setiap sudutnya, yang ia isi dengan cinta dan harapan, yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup mereka. "Terjual? Begitu saja? Apa maksudmu, Mas?" tanya Citra. Suaranya sedikit bergetar. Arga menyeringai tipis, sebuah seringai yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan kekuasaan. "Sudah laku. 5 miliar. Uangnya sudah masuk ke rekeningku." Citra masih mencoba mencerna informasi itu. Bagaimana bisa? Surat-surat rumah ada padanya. Dan penjualan aset bersama membutuhkan tanda tangan kedua belah pihak. Kecuali Arga telah melakukan sesuatu di belakangnya. Seolah bisa membaca pikiran Citra, Arga melanjutkan. "Tidak usah pikirkan detailnya. Anggap saja ini urusanku." Kemudian, Arga merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tipis yang sudah agak lecek. Ia melempar amplop itu ke atas meja kopi di antara mereka. Amplop itu mendarat dengan suara yang nyaris tak terdengar. Namun bagi Citra, suaranya seperti ledakan bom. "Itu bagianmu," kata Arga. Nadanya begitu menghina. "Isinya 5 juta. Cukup untuk beberapa bulan pertama. Sana pergi cari kontrakan." 5 juta. Dari 5 miliar, ia diberi 5 juta. Kurang dari upah minimum seorang buruh untuk hidup sebulan di kota ini. Sebuah penghinaan yang tak terlukiskan. Citra menatap amplop itu, lalu beralih menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu ia puja, kini terlihat begitu asing dan mengerikan. "Aku akan memulai hidup baru," lanjut Arga, seolah ingin memastikan pisaunya menusuk lebih dalam. "Aku akan menikah lagi." "Dengan siapa?" bisik Citra, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Arga tersenyum puas. Ia menikmati momen ini, momen di mana ia merasa menjadi pemenang mutlak. "Namanya Fania. Dia wanita yang luar biasa. Dia mengerti aku, tidak seperti kamu." Fania. Nama itu akhirnya terucap. Citra merasakan gelombang panas menjalari tubuhnya. Namun anehnya, kepalanya terasa sangat dingin. Semua kepingan teka-teki itu kini membentuk sebuah gambar yang utuh dan menyakitkan. Gambar pengkhianatan yang sempurna. Arga tidak hanya berselingkuh. Ia telah merencanakan semua ini. Menjual rumah mereka, menyingkirkannya dengan uang receh, untuk memulai hidup baru dengan wanita lain. Ia mengharapkan Citra menangis, menjerit, memohon. Ia ingin melihat wanita yang telah menemaninya dari nol ini hancur berkeping-keping di hadapannya. Namun, Arga tidak akan mendapatkan kepuasan itu.
Sebab, di tengah rasa sakit yang menghunjam, sebuah kesadaran lain muncul di benak Citra. Kesadaran bahwa ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Dan ia, dalam diamnya selama ini, tidak hanya duduk pasrah. Ia sudah mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah Arga bayangkan dalam arogansinya. Keheningan yang canggung menyelimuti ruang tamu mewah itu. Arga bersandar di sofa dengan lengan terlipat di dada. Ekspresinya penuh kemenangan. Ia menunggu. Menunggu ledakan emosi yang menurutnya pasti akan datang. Ia sudah membayangkan adegannya. Citra akan menangis terseduh-seduh, berlutut memohon agar tidak ditinggalkan, atau mungkin mengamuk, melempar barang-barang seperti dalam sinetron murahan. Itu akan menjadi penutup yang manis bagi drama rumah tangga mereka, sekaligus pembenaran atas tindakannya. Ia akan bisa berkata pada dunia, "Lihat, betapa tidak dosanya dia. Keputusanku untuk meninggalkannya sudah tepat." Namun, detik-detik berlalu tanpa suara isak tangis. Citra hanya duduk diam, matanya yang tajam menatap lurus ke arah Arga, seolah sedang memindai dan menganalisis setiap inci dari pria yang duduk di hadapannya. Pandangannya tidak menunjukkan kesedihan atau kemarahan. Pandangan itu kosong, namun di saat yang sama terasa begitu penuh. Lalu, sesuatu yang sama sekali tidak Arga duga terjadi. Sudut bibir Citra perlahan terangkat. Bukan sebuah senyum, melainkan tarikan tipis yang sinis. Tak lama kemudian, suara tawa pelan keluar dari bibirnya. Awalnya hanya seperti desisan, lalu semakin jelas. Tawa itu bukan tawa bahagia, bukan pula tawa histeris orang gila. Itu adalah tawa yang tenang, terkontrol, dan mengandung nada geli yang pekat. Tawa seseorang yang baru saja mendengar lelucon paling konyol di dunia. Arga mengerutkan keningnya. Reaksi ini di luar skenarionya. "Apa yang kau tertawakan?" tanyanya. Nada superioritasnya sedikit goyah. Citra menghentikan tawanya. Namun sisa-sisa senyum geli itu masih menempel di wajahnya. Ia menunjuk amplop coklat di atas meja dengan dagunya. "Hanya ini?" tanyanya balik. Suaranya terdengar ringan, seolah mereka sedang membahas harga sayuran di pasar. 5 juta? Untuk 10 tahun hidupku? Kau benar-benar murah hati, Mas." Kata-kata itu, meski diucapkan dengan nada santai, terasa seperti tamparan bagi Arga. Ia tidak suka diremehkan. "Seharusnya kau bersyukur aku masih memberimu sesuatu. Aku bisa saja mengusirmu tanpa sepeser pun." Hardiknya, mencoba merebut kembali kendali situasi. "Oh, tentu. Tentu saja aku harus bersyukur," balas Citra. Ia kemudian berdiri dengan gerakan yang anggun dan tenang. Tidak ada ketergesa-gesaan, tidak ada kepanikan. "Baiklah, kalau begitu, aku terima." Ia berjalan ke arah kamar mereka, meninggalkan Arga yang termangu di ruang tamu, bingung dengan sikap istrinya yang aneh. Citra tidak membanting pintu. Ia hanya menutupnya pelan. Di dalam kamar, ia tidak menangis. Ia membuka lemari pakaiannya yang besar, melewati deretan gaun mahal dan tas bermerek yang dulu menjadi sumber kebanggaannya. Ia tidak menyentuh satu pun dari barang-barang itu. Ia justru menarik sebuah koper berukuran sedang dari bagian atas lemari, sebuah koper yang sudah ia siapkan sejak 3 bulan yang lalu. Disinilah kilas balik dimulai, di dalam benak Citra, saat ia dengan metodis memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. Persiapannya tidak dimulai kemarin. Persiapannya dimulai setahun yang lalu, pada hari ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Hari itu, Arga pulang dengan membawa buket mawar merah besar dan sebuah kotak perhiasan berisi kalung berlian. Citra sempat merasa terharu, mengira suaminya masih mengingat hari spesial mereka. Namun, kebahagiaan itu sirna saat ia tak sengaja melihat notifikasi di tablet mereka yang terhubung dengan akun email Arga. Sebuah email konfirmasi dari toko perhiasan yang sama, untuk pembelian 2 buah kalung berlian dengan model identik. Satu untuknya, dan satu lagi, untuk siapa? Malam itu, saat Arga sudah tertidur lelap, Citra membuka tablet itu. Hatinya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka riwayat email Arga. Di sanalah ia menemukan semuanya.
Rangkaian email mesra dengan seorang wanita bernama Fania. Tagihan hotel, reservasi restoran, bukti transfer uang dalam jumlah besar. Pengkhianatan itu terpampang begitu jelas dalam cahaya redup layar tablet. Rasa sakitnya begitu luar biasa. Seolah jantungnya diremas hingga hancur. Ia ingin membangunkan Arga saat itu juga. Melempar tablet itu ke wajahnya dan menuntut penjelasan. Tapi kemudian, sebuah pikiran yang lebih dingin melintas. Apa gunanya? Arga akan berbohong. Ia akan mengelak, memutarbalikkan fakta, dan mungkin malah menyalahkan Citra. Pria seperti Arga, yang egonya setinggi langit, tidak akan pernah mengaku salah. Konfrontasi langsung hanya akan memberinya waktu untuk menyembunyikan aset mereka dan mempersiapkan strategi untuk menceraikannya dengan kerugian sebesar mungkin di pihak Citra. Ia tidak akan memberi Arga kemewahan itu. Malam itu, di tengah isak tangisnya yang tanpa suara, Citra membuat sebuah keputusan. Ia akan bermain sesuai aturan Arga, tetapi dengan strateginya sendiri. Ia akan menunggu. Ia akan mengumpulkan bukti. Dan yang terpenting, ia akan mengamankan masa depannya. Langkah pertamanya adalah menghubungi sahabat lamanya, Gita, seorang pengacara korporat yang terkenal tajam dan tidak kenal kompromi. Dalam pertemuan rahasia di sebuah kafe kecil, Citra menceritakan semuanya. Gita mendengarkan dengan seksama. Wajahnya mengeras karena marah melihat perlakuan yang diterima sahabatnya. Bajingan, desis Gita setelah Citra selesai bercerita. Jadi, apa rencanamu? Kau mau langsung gugat cerai? Citra menggeleng. Belum. Jika aku menggugatnya sekarang, pertarungannya akan soal harta gonogini. Akan alot, panjang, dan aku mungkin hanya akan dapat setengahnya. Itu pun setelah dipotong biaya pengacara yang tidak sedikit. Aku tidak mau setengah, Git. Aku mau semua yang menjadi hakku. Semua yang sudah kubangun bersamanya. Gita menatapnya dengan pandangan kagum. Lalu, aku butuh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar gugatan cerai. Aku butuh kendali penuh, jelas Citra. Selama ini aku yang mengelola semua administrasi dan keuangan. Arga hanya tahu berinvestasi dan mencari proyek. Dia tidak pernah mau repot membaca dokumen legal yang panjang. Dia selalu bilang, kamu saja yang urus, aku percaya padamu. Kepercayaannya yang buta itu akan menjadi senjataku. Dari sanalah rencana besar itu mulai disusun. Gita, dengan keahlian hukumnya, merancang sebuah skema yang brilian. Mereka membentuk sebuah perusahaan induk cangkang bernama PT Jaya Abadi. Kemudian, selama berbulan-bulan, Citra dengan sabar mempersiapkan setumpuk dokumen tebal. Isinya adalah tentang restrukturisasi aset. Ia menyajikannya kepada Arga sebagai sebuah strategi untuk efisiensi pajak dan perlindungan aset dari risiko bisnis properti yang sedang tidak stabil. Citra masih ingat sore itu, sekitar 6 bulan yang lalu. Ia meletakkan dokumen setebal buku telepon itu di meja kerja Arga. Mas, ini proposal restrukturisasi aset yang pernah aku bicarakan. Semua properti dan investasi kita akan dialihkan ke bawah naungan satu perusahaan induk. Jadi lebih aman dan pajaknya lebih ringan. Jelasnya dengan nada profesional. Arga, yang sedang sibuk membalas pesan di ponselnya, yang Citra yakini dari Fania, hanya melirik tumpukan kertas itu dengan malas. Intinya apa? Apa aku harus melakukan sesuatu? Hanya tanda tangan di beberapa halaman yang sudah aku tandai, jawab Citra tenang. Ini akan memberiku kuasa sebagai direktur utama untuk mengelola semua aset di bawah perusahaan itu. Jadi kalau ada apa-apa, aku bisa bergerak cepat tanpa perlu mengganggumu yang sibuk. Itulah umpannya. Dengan menyajikan dirinya sebagai pihak yang akan repot demi kenyamanan Arga, Citra berhasil membuai ego suaminya. Arga melihat ini sebagai hal yang menguntungkan. Ia bisa bebas mengejar kesenangannya tanpa harus pusing memikirkan urusan administrasi yang membosankan. Baguslah, kata Arga sambil mengambil pena. Ia membuka halaman-halaman yang sudah ditandai stiker kuning, membubuhkan tanda tangannya dengan cepat tanpa membaca satu klausul pun. Di salah satu halaman itu,
Tertera dengan jelas klausul pengalihan kepemilikan saham mayoritas dan pemberian kuasa mutlak kepada direktur utama, yaitu Citra, atas seluruh aset perusahaan, termasuk rumah yang mereka tinggali. Saat pena itu terangkat dari tanda tangan terakhir, saat itulah Arga secara hukum telah menyerahkan seluruh kerajaannya ke tangan wanita yang hendak ia campakan. Kilas balik itu berakhir. Citra menutup kopernya. Isinya bukan pakaian mahal, melainkan beberapa setel pakaian sederhana, laptop, hard disk eksternal berisi semua salinan bukti dan dokumen penting, serta semua berkas asli PT Jaya Abadi. Ia juga membawa paspor dan buku tabungan atas namanya sendiri, yang saldonya sudah ia persiapkan untuk keadaan darurat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan keluar dari kamar dengan koper di tangan. Arga masih di ruang tamu, kini tampak tidak sabar. Melihat Citra sudah siap dengan koper, senyum kemenangannya kembali terbit. "Oh, sudah siap pergi? Cepat juga," cibirnya. "Jangan lupa, kau hanya boleh membawa barang-barang pribadimu. Semua yang ada di rumah ini adalah milikku." Citra tersenyum tipis. "Tentu saja, Mas. Aku tidak akan mengambil apapun yang bukan hakku." Ia berjalan lurus ke arah pintu utama, tidak menoleh lagi ke belakang. Ia tidak perlu mengucapkan selamat tinggal pada rumah itu. Mengapa harus? Secara teknis, rumah itu masih miliknya. Saat tangannya sudah memegang gagang pintu, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah Arga. "Ah, satu lagi, Mas. Terima kasih untuk uang 5 jutanya. Katanya dengan nada tulus yang dibuat-buat. Mungkin suatu saat nanti, kau akan lebih membutuhkannya daripada aku." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia membuka pintu dan melangkah keluar, menutupnya dengan pelan di belakangnya. Ia tidak membantingnya. Sebuah akhir yang elegan untuk sebuah babak yang penuh kepalsuan. Di luar, udara sore terasa lembab. Citra menarik napas panjang, merasakan kebebasan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia mengeluarkan ponselnya dan memesan taksi. Sambil menunggu, ia mengirim pesan singkat kepada Gita. "Sudah selesai. Aku keluar dari rumah." Balasan dari Gita datang seketika. "Bagus. Kau di mana?" "Langsung ke tempatku." "Tidak. Aku sudah sewa apartemen kecil untuk sementara," balas Citra. "Aku butuh waktu sendiri malam ini. Besok pagi kita bertemu di kantormu. Pertunjukannya akan kita mulai." Taksi pesanannya tiba. Sopir taksi membantunya memasukkan koper ke dalam bagasi. Begitu duduk di kursi penumpang, mobil pun melaju meninggalkan kompleks perumahan mewah itu. Dari kaca spion, Citra bisa melihat rumahnya yang megah itu semakin mengecil dan akhirnya hilang dari pandangan. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah perasaan lega yang luar biasa. Ia kemudian menekan nomor Gita di ponselnya. "Halo, Git." "Citra, kau baik-baik saja?" Suara khawatir Gita terdengar di seberang. Citra tertawa kecil, tawa yang kini terdengar lepas dan tulus. "Aku lebih dari baik-baik saja, Git. Semuanya sudah dimulai sesuai rencana." Di dalam rumah, Arga masih duduk di sofa, merasa sedikit aneh dengan akhir yang anti klimaks ini. Namun, ia mengangkat bahu. Lebih mudah begini. Tidak ada drama, tidak ada air mata. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Fania. "Halo, sayang. Semuanya sudah beres. Burung kecil itu sudah terbang dari sangkarnya. Sekarang, surga ini sepenuhnya milik kita." Arga tidak tahu bahwa surga yang ia bicarakan itu hanyalah surga pinjaman. Dan malaikat penjaganya, yang baru saja ia usir, sebenarnya adalah pemilik sah dari surga itu sendiri. Pertunjukan yang sesungguhnya memang baru akan dimulai. Pagi datang bukan dengan aroma kopi pekat atau lili putih, melainkan dengan bauket baru dan debu dari jendela yang menghadap ke jalanan sibuk. Citra terbangun di atas kasur pegas sederhana di dalam sebuah unit apartemen studio yang ia sewa seminggu lalu menggunakan dana pribadinya. Ruangan itu tidak besar, mungkin hanya seluas dapur di rumah lamanya. Dindingnya putih polos, perabotnya minimalis dan fungsional. Tidak ada marmer Italia, tidak ada lampu kristal.
Tapi saat cahaya matahari pagi menembus tirai tipis dan menerpa wajahnya, Citra tidak merasakan kehilangan. Ia merasakan kelegaan. Di sini sunyi. Kesunyian yang menenangkan. Bukan kesunyian yang mencekam seperti di istana megahnya dulu. Setelah mandi dan mengenakan blus sederhana serta celana bahan, ia membuat sarapan untuk dirinya sendiri. Roti panggang dengan selai dan segelas teh hangat. Ia makan sambil berdiri di dekat jendela, memandangi hiruk-pikuk kota yang mulai menggeliat. Orang-orang bergegas berangkat kerja, mengejar bus, membeli sarapan di pinggir jalan. Mereka semua berjuang untuk hidup mereka sendiri. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, Citra merasa menjadi bagian dari mereka. Perjuangannya baru saja dimulai. Pukul 9 pagi, sebuah taksi daring berhenti di depan gedung lobi firma hukum, Gita Associates. Gedung itu menjulang tinggi, terbuat dari kaca dan baja, memancarkan aura kekuasaan dan profesionalisme. Ini adalah dunia Gita, sahabatnya. Dunia yang penuh dengan aturan, pasal, dan strategi. Dunia yang akan menjadi medan perangnya. Saat Citra melangkah masuk, resepsionis yang sudah diberitahu akan kedatangannya langsung menyambut dengan ramah dan mengantarnya ke lantai 25. Ruangan Gita berada di sudut, dengan jendela besar yang menyajikan pemandangan kota tanpa halangan. Berbeda dengan apartemen Citra, ruangan ini adalah definisi kemewahan korporat. Meja kayu mahoni yang besar dan mengkilap, kursi kulit yang ergonomis, dan rak buku tinggi yang penuh dengan buku-buku hukum tebal. Gita sudah menunggunya. Ia berdiri dari kursinya, berjalan memutari meja dan langsung memeluk sahabatnya dengan erat. "Kau tidak apa-apa?" tanyanya. Suaranya tulus dipenuhi kekhawatiran. Citra membalas pelukan itu. "Aku baik-baik saja, Git." "Sungguh?" jawabnya sambil melepaskan diri. Ia menatap mata Gita dan tersenyum tipis. "Aku tidak menangis. Tidak ada gunanya." Gita mengamati wajah Citra, mencari jejak kerapuhan. Namun yang ia temukan adalah ketenangan yang hampir mengerikan. "Bagus," kata Gita sambil mengangguk tegas. "Air mata kita simpan untuk merayakan kemenangan nanti. Sekarang, kita bekerja." "Kopi?" "Teh saja, kalau ada," jawab Citra. Sambil menunggu asisten Gita menyiapkan minuman, mereka duduk di sofa kulit yang nyaman di sudut ruangan. Di atas meja kopi kaca di depan mereka, Gita sudah menyiapkan sebuah map binder tebal berwarna biru tua. "Ini," kata Gita sambil menepuk map itu, "senjata pemusnah massal kita." Citra menatap map itu. Di dalamnya terdapat salinan dari semua dokumen yang telah Arga tanda tangani tanpa membacanya. Salinan dari mahakaryanya. Asisten Gita datang membawakan teh untuk Citra dan kopi hitam untuk Gita. Setelah pintu ruangan kembali tertutup, Gita membuka map itu. Ia mengeluarkan lembar demi lembar, menatanya di atas meja seolah sedang mempersiapkan papan catur. "Mari kita tinjau kembali posisi kita," ujar Gita. Nadanya berubah menjadi profesional. 1. Akta pendirian PT Jaya Abadi. Perusahaan ini adalah induk dari semua aset yang terdaftar atas nama Arga, baik aset pribadi maupun aset bisnis yang ia rintis bersamamu. Secara hukum, Arga hanyalah pemegang saham minoritas dan posisinya sebagai direktur non-eksekutif. Ia menunjuk lembar berikutnya. 2. Surat pengalihan aset. Semua sertifikat properti, termasuk rumah di Pondok Indah itu, BPKB mobil mewah, dan surat kepemilikan saham di perusahaan lain, semuanya telah dialihkan menjadi aset milik PT Jaya Abadi. Arga sendiri yang menandatangani surat pengalihan ini 6 bulan lalu. Jantung Citra berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. "Dan yang paling penting," lanjut Gita, sambil mengangkat selembar kertas dengan 2 materai yang tertempel rapi. "Surat kuasa mutlak. Dalam RUPS yang kau selenggarakan secara sah 3 bulan lalu, yang notulensinya juga sudah disahkan notaris, kau diangkat sebagai direktur utama. Dengan surat ini, Arga memberimu kuasa penuh tanpa hak substitusi untuk bertindak atas nama dirinya selaku pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada mengambil keputusan finansial, membekukan rekening, hingga menjual aset perusahaan.
Tanda tangannya ada di sini. Basah, asli, dan terverifikasi. Gita bersandar di sofa, menyilangkan lengannya dan menatap Citra dengan senyum penuh kemenangan. Jadi, saat Arga menjual rumah itu kemarin, ia sebenarnya melakukan tindak pidana. Citra. Ia menjual aset milik perusahaan tanpa persetujuan direktur utama. Itu penggelapan dalam jabatan. Dia pikir dia menjual rumahnya, padahal dia menjual rumahmu. Akhirnya, kata-kata itu terucap. Kalimat yang selama berbulan-bulan hanya bergema di dalam kepala Citra, kini menjadi sebuah fakta hukum yang kokoh. Dia tidak tahu, bisik Citra, lebih pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu, rumah yang dia jual itu sebenarnya milikku. Tepat sekali, sahut Gita. Dan pembelinya juga dalam posisi yang lemah. Transaksi ini bisa kita batalkan secara hukum kapanpun kita mau. Tapi, itu bukan langkah pertama kita. Membatalkan penjualan akan rumit dan memakan waktu. Ada cara yang lebih cepat untuk membuatnya lumpuh. Bagaimana? Tanya Citra. Matanya berkilat tajam. Kita potong aliran darahnya. Jawab Gita. Uang. Dengan posisimu sebagai direktur utama PT Jaya Abadi, kau punya wewenang penuh untuk menginstruksikan bank agar membekukan semua rekening yang terkait dengan perusahaan. Termasuk rekening operasional yang biasa Arga gunakan untuk proyek-proyeknya. Dan yang paling penting, rekening gaji pribadinya yang sumbernya juga dari perusahaan ini. Citra terdiam sejenak, membayangkan konsekuensinya. Arga, dengan gaya hidupnya yang selangit, tidak akan bertahan sehari pun tanpa akses ke uangnya. Kartu kreditnya, cicilan mobilnya, biaya hidup Fania yang pastinya tidak murah. Semua itu akan berhenti seketika. Dia masih punya uang hasil penjualan rumah. 5 miliar itu, kata Citra, mengingatkan. Benar. Dan itulah mengapa kita butuh langkah selanjutnya. Ujar Gita sambil mengambil ponselnya. Kekuatan korporat ini adalah satu hal. Tapi untuk benar-benar menang, kita butuh bukti personal yang tak terbantahkan. Kita perlu tahu di mana uang 5 miliar itu sekarang. Kita perlu bukti foto dan video perselingkuhan mereka. Dan kita perlu tahu apa rencana mereka selanjutnya. Untuk itu, kita butuh bantuan profesional. Gita menekan sebuah nomor. Halo, Rizwan? Gita di sini. Apa kau ada waktu? Aku punya pekerjaan menarik untukmu. Ya, klienku ada bersamaku sekarang. Bisa kita bertemu siang ini? Citra mendengarkan percakapan itu dengan saksama. Rizwan. Nama itu terdengar asing, namun dari cara Gita berbicara, tersirat kepercayaan penuh. Baik, sampai jumpa di sana jam 1. Tutup Gita. Ia meletakkan ponselnya kembali ke meja. Rizwan adalah investigator swasta terbaik di kota ini. Dia bukan tipe preman pengintai. Dia ahli digital forensik dan pelacakan aset. Orangnya sangat hati-hati dan hasilnya selalu akurat. Dia akan menemukan lubang tikus sekalipun jika ada uang yang disembunyikan di sana. Rencana itu mulai terbentuk dengan sangat jelas di benak Citra. Ini bukan lagi sekadar balas dendam emosional. Ini adalah operasi militer yang presisi. Langkah pertama adalah mengamankan benteng pertahanan, yaitu semua dokumen legal. Langkah kedua adalah memutus logistik musuh dengan membekukan aset. Dan langkah ketiga, mengirim mata-mata untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan musuh. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Citra. Sekarang, kau tanda tangani surat perintah ini, kata Gita sambil menyodorkan beberapa lembar dokumen yang sudah ia siapkan. Ini adalah surat resmi dari Direktur Utama PT Jaya Abadi kepada pihak bank untuk membekukan sementara semua rekening perusahaan dan rekening derivatif atas nama Arga Pratama. Efektif segera. Tangan Citra tidak gemetar saat ia mengambil pena. Ia membaca setiap kata dalam surat itu. Bahasanya formal dan dingin. Setiap kalimatnya adalah paku yang akan menancap di peti mati finansial Arga. Dengan tarikan napas panjang, ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Tanda tangan yang sama yang ia gunakan untuk menandatangani buku nikah mereka 10 tahun lalu. Namun kali ini, rasanya sangat berbeda. Dulu itu adalah tanda penyerahan diri.
Sekarang, ini adalah deklarasi perang. Aku akan mengirim kurir khusus ke bank sekarang juga, kata Gita setelah menerima kembali surat itu. Kemungkinan besar, sore ini semua kartunya sudah tidak akan berfungsi. Citra mengangguk. Tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Rasa sakit karena pengkhianatan itu telah mengkristal menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah tujuan. Bagus, kata Citra. Suaranya mantap. Sekarang, ceritakan lebih banyak tentang Rizwan ini. Aku ingin tahu segalanya sebelum kita bertemu dengannya. Gita tersenyum. Ia melihat sahabatnya telah berubah. Wanita lembut yang dulu hanya tahu mengurus rumah tangga dan mendukung suami dari balik layar telah tiada. Di hadapannya kini duduk seorang ratu yang siap merebut kembali kerajaannya. Dan Gita, dengan senang hati, akan menjadi panglima perangnya. Pertunjukan ini akan sangat menarik untuk ditonton. Pertemuan dengan Rizwan tidak diadakan di kantor Gita yang megah atau di kafe yang ramai. Gita memilih sebuah ruang rapat kecil di sebuah coworking space di pusat kota yang bisa disewa per jam. Alasannya sederhana, privasi total dan tidak ada jejak. Tempat itu netral, steril dari koneksi siapapun. Rizwan tiba 5 menit lebih awal. Penampilannya jauh dari stereotip detektif swasta di film-film. Ia tidak mengenakan topi fedora atau jas hujan panjang. Ia terlihat seperti seorang profesional muda biasa, mungkin seorang analis data atau programmer. Usianya sekitar 30-an, mengenakan kemeja polo sederhana, celana jeans, dan membawa tas ransel laptop. Wajahnya biasa saja, tipe wajah yang mudah dilupakan orang, yang justru menjadi aset terbesar dalam profesinya. Namun matanya tajam dan penuh pengamatan. Saat berjabat tangan dengan Citra, tatapannya tenang dan profesional. Ibu Citra, Ibu Gita, sapanya dengan suara bariton yang pelan. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja persegi. Tidak ada basa-basi. Gita langsung membuka percakapan. Wan, seperti yang kubilang di telepon, klienku, Ibu Citra, butuh bantuanmu. Ada 3 hal utama yang kami perlukan. Rizwan mengeluarkan tablet dan sebuah stylus dari ranselnya. Siap mencatat. Silakan. Citra mengambil alih. Ia menceritakan situasinya dengan ringkas dan lugas, tanpa emosi yang berlebihan. Ia menyebutkan soal penjualan rumah senilai 5 miliar, pengusiran dirinya, dan keberadaan wanita bernama Fania. Ia fokus pada fakta, bukan pada perasaan. Tugas pertama, kata Citra, suaranya terdengar dingin dan fokus. Saya perlu Anda melacak aliran dana 5 miliar rupiah dari hasil penjualan rumah itu. Uang itu ditransfer ke rekening pribadi suami saya, Arga Pratama. Saya mau tahu di mana uang itu sekarang, apakah masih utuh, atau sudah digunakan untuk apa saja. Saya mau bukti transaksinya. Rizwan mengangguk. Jarinya lincah mengetik di layar tablet. Nomor rekening dan nama banknya ada. Ada, sahut Gita sambil menyerahkan selembar kertas berisi detail informasi perbankan Arga. Tugas kedua, lanjut Citra. Saya butuh bukti konkret hubungan antara Arga dan Fania. Bukan lagi sekadar asumsi atau bukti tidak langsung. Saya mau foto, video, bukti reservasi hotel atas nama mereka berdua. Apapun yang bisa membuktikan secara hukum bahwa mereka memiliki hubungan lebih dari sekadar teman. Saya juga mau tahu latar belakang Fania ini. Siapa dia? Apa pekerjaannya? Di mana dia tinggal? Bisa diatur. Informasi awal tentang target wanita ada. Tanya Rizwan. Hanya nama lengkapnya. Fania Wijaya. Selebihnya, saya serahkan pada keahlian Anda. Jawab Citra. Dan tugas ketiga, ini yang paling penting. Kata Citra, ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Saya perlu tahu apa yang mereka bicarakan. Apa rencana mereka? Saya mau tahu apa yang mereka katakan tentang saya di belakang saya. Saya tahu ini mungkin sulit, tapi saya butuh akses ke percakapan mereka. Entah itu pesan teks, email, atau apapun. Gita menambahkan, legalitasnya tidak perlu kau khawatirkan, Wan. Anggap saja ini bagian dari audit internal aset perusahaan yang dilakukan oleh direktur utama.
Kita punya dasar hukumnya. Rizwan menatap Citra sejenak, seolah mengukur tingkat keseriusannya. Ia melihat baja di mata wanita itu. Saya mengerti, katanya singkat. Untuk pelacakan dana, saya bisa berikan laporan awal dalam 24 hingga 48 jam. Untuk pengawasan fisik dan latar belakang Fania, beri saya waktu 3-4 hari. Untuk akses komunikasi, itu yang paling rumit. Saya tidak bisa janji, tapi akan saya usahakan. Saya akan mulai bekerja segera setelah menerima uang muka. Pertemuan itu berakhir 15 menit kemudian. Cepat, efisien, dan to the point. Setelah Rizwan pergi, Citra merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Ia kini memiliki tim. 2 hari berikutnya terasa seperti keheningan sebelum badai. Citra menyibukkan diri di apartemennya. Ia tidak hanya menunggu. Ia mulai mempelajari kembali semua laporan keuangan perusahaan yang selama ini ia kelola. Ia mengidentifikasi aset-aset lain yang potensial, menyusun rencana bisnis ke depan, seolah ia benar-benar akan mengambil alih perusahaan itu. Dan memang itulah tujuannya. Sementara itu, di belahan kota yang lain, Arga dan Fania sedang merayakan kebebasan mereka. Mereka pindah ke sebuah unit apartemen penthouse mewah yang baru mereka beli dengan sebagian uang hasil penjualan rumah. Harganya 2 miliar. Sebuah investasi untuk masa depan mereka, kata Arga. Ia juga membelikan Fania sebuah mobil sport konvertible berwarna merah menyala sebagai hadiah. Mereka menghabiskan waktu dengan berbelanja di butik-butik desainer, makan malam di restoran paling mahal, dan memimpikan pernikahan megah yang akan mereka gelar. Kepanikan pertama Arga terjadi pada hari ketiga. Siang itu, ia dan Fania sedang berada di sebuah dealer mobil mewah. Arga berencana mengganti mobilnya dengan model terbaru. Saat hendak membayar uang tanda jadi menggunakan kartu kredit platinumnya, transaksi itu ditolak. Ia mencoba kartu lain dari bank berbeda. Hasilnya sama. Ditolak. Mungkin ada gangguan jaringan, Pak. Kata sales itu mencoba sopan. Arga, yang merasa malu di depan Fania, mencoba menarik uang tunai di ATM terdekat. Layar mesin itu menunjukkan pesan yang membuatnya bingung. Transaksi tidak dapat diproses. Silakan hubungi bank Anda. Dengan kesal, Arga menelepon layanan pelanggan prioritas banknya. Setelah menunggu beberapa menit, jawaban dari operator bank itu seperti petir di siang bolong. Mohon maaf, Bapak Arga. Sesuai instruksi dari Dewan Direksi PT Jaya Abadi, seluruh rekening yang terafiliasi dengan perusahaan, termasuk rekening gaji dan kartu kredit fasilitas perusahaan atas nama Bapak, saat ini statusnya dibekukan sementara hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Arga terdiam. Dewan Direksi? Instruksi? Apa-apaan ini? Ia adalah pemilik perusahaan. Siapa yang berani melakukan ini? Dan mengapa namanya disebut sebagai fasilitas perusahaan? Bukankah itu rekening pribadinya? Ia tidak sadar bahwa selama ini rekening yang ia anggap pribadi, itu sebenarnya adalah rekening turunan yang sumber dananya berasal dari rekening utama perusahaan induk yang kini dikendalikan oleh Citra. Malam harinya, Rizwan meminta pertemuan lanjutan. Kali ini, ia datang langsung ke apartemen Citra. Gita juga sudah hadir di sana. Tanpa banyak bicara, Rizwan meletakkan sebuah tablet di atas meja. Laporan saya, ujarnya singkat. Di layar tablet itu, semuanya terpampang jelas. Laporan pertama adalah aliran dana. Rizwan berhasil melacaknya. Sehari setelah menerima 5 miliar, Arga mentransfer 4,5 miliar ke sebuah rekening bersama yang baru dibuat. Nama di rekening itu, Arga Pratama dan Fania Wijaya. Rekening bersama. Desis Gita. Bodoh sekali dia. Ini bukti penipuan yang sempurna. Laporan itu merinci setiap transaksi keluar dari rekening bersama tersebut. Pembayaran uang muka untuk apartemen mewah di kawasan Sudirman. Transfer penuh untuk pembelian sebuah mobil sport. Gesekan kartu debit untuk belanja di puluhan toko merek mewah. Dalam 3 hari, mereka telah menghabiskan hampir setengah dari uang itu. Kemudian, Rizwan membuka folder kedua. Isinya adalah foto-foto.
Foto Arga dan Fania keluar dari apartemen baru mereka sambil bergandengan tangan. Foto mereka berciuman di lobi restoran. Foto Fania mengendarai mobil sport merah barunya dengan plat nomor sementara. Rizwan juga menyertakan profil lengkap Fania, seorang model lepas dan selebgram dengan gaya hidup mewah yang tampaknya jauh melampaui penghasilannya. Citra menatap foto-foto itu tanpa ekspresi. Rasa sakit itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya rasa jijik. Ia melihat suaminya tertawa bahagia bersama wanita lain, membelanjakan uang yang seharusnya menjadi jaminan masa tua mereka, di rumah yang ia bangun dengan keringatnya. Dan yang terakhir, kata Rizwan, nadanya sedikit lebih serius. Ia membuka sebuah file dokumen. Isinya adalah transkrip percakapan WhatsApp antara Arga dan Fania selama seminggu terakhir, yang berhasil ia sadap. Hati Citra mencelos. Tapi ia memaksa dirinya untuk membaca. Fania, sayang, kapan kita beli tas yang kemarin aku lihat? Arga, sabar ya, cantik. Begitu si nenek sihir itu pergi dari rumah, semua uangku jadi uangmu. Fania, dia beneran cuma kamu kasih 5 juta? Hahaha, kamu jahat tapi aku suka. Arga, cukuplah buat dia. Wanita membosankan kayak gitu memang pantasnya hidup di kontrakan sempit. Dia kan gak pernah ngapa-ngapain. Cuma bisa ngurus rumah. Fania, nanti kalau kita nikah, semua aset kamu atas namaku ya, sayang? Biar aman. Arga, tentu saja, cintaku. Apapun untukmu. Aku sudah muak hidup dengan wanita kulot yang tidak tahu cara bersenang-senang itu. Dia bahkan tidak sadar aku memalsukan beberapa tanda tangannya untuk mencairkan investasi kecil kita. Bodoh sekali. Setiap baris kalimat adalah sayatan baru di luka yang belum kering. Hinaan, cemoohan, dan rencana busuk mereka. Ternyata Arga bukan hanya berselingkuh. Ia juga telah melakukan penipuan kecil-kecilan bahkan sebelum menjual rumah. Rasa dingin yang mematikan menjalari tulang punggung Citra. Semua keraguan, semua sisa perasaan, semua kenangan baik tentang Arga, lenyap seketika. Terbakar habis menjadi abu oleh kata-kata di layar itu. Ia mengangkat kepalanya, menatap Gita dan Rizwan. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala dengan api yang dingin. Gita, katanya dengan suara yang tenang namun bergetar karena amarah yang tertahan. Sudah cukup. Permainannya selesai. Sekarang saatnya kita mematikan oksigennya. Pagi itu, Citra tidak pergi ke kantor Gita. Sebaliknya, Gita yang mengirimkan seorang asisten junior ke apartemennya. Asisten itu datang membawa satu set dokumen yang disegel rapi. Itu adalah notulensi rapat umum pemegang saham, RUPS, darurat yang telah disiapkan Gita. Secara hukum, rapat itu sah. Dihadiri oleh Citra sebagai direktur utama dan pemegang saham mayoritas, dan perwakilan hukum yang ditunjuk Gita untuk mewakili saham minoritas lainnya. Keputusannya bulat dan mengikat. Semua fasilitas dan akses finansial atas nama Arga Pratama yang bersumber dari kas perusahaan dibekukan dengan segera untuk tujuan audit internal investigasi. Citra menandatangani notulensi itu dengan pena hitam yang tintanya terasa tegas. Ia tidak merasa gembira. Ini bukan kemenangan yang patut dirayakan dengan sampanye. Ini adalah sebuah amputasi. Menyakitkan, tetapi perlu dilakukan untuk menyelamatkan sisa tubuh yang masih sehat dari penyakit yang menggerogoti. Setelah kurir membawa kembali dokumen itu ke kantor Gita, Citra duduk di sofa kecilnya dan menatap keluar jendela. Ia tahu surat perintah yang ia tanda tangani kemarin sudah sampai di meja manajer operasional bank. Prosesnya mungkin memakan waktu beberapa jam. Badai itu sedang mengumpulkan awan. Ia hanya tinggal menunggu guntur pertama menyambar. Guntur itu menyambar tepat pada pukul 3 sore di sebuah butik mewah di pusat perbelanjaan paling prestisius di Jakarta. Arga dan Fania sedang menjalani ritual favorit mereka, menghabiskan uang. Setelah kepanikan sesaat akibat kartu kredit yang ditolak tempo hari, Arga berhasil menenangkan Fania. Ia mentransfer sejumlah besar uang tunai dari rekening bersama mereka. Rekening berisi uang hasil penjualan rumah, ke rekening pribadi Fania. Ini untukmu, sayang. Pakai saja sepuasnya. Masalah kartu kredit itu pasti cuma kesalahan teknis. Nanti aku urus.
janjinya dengan penuh percaya diri. Kini, Fania sedang tersenyum puas. Di tangannya ada sebuah tas kulit buaya edisi terbatas yang harganya setara dengan sebuah mobil keluarga. Di meja kasir, seorang pelayan membungkus tas itu dengan hati-hati menggunakan kertas sutra dan memasukkannya ke dalam kotak berlogo emas. "Ada lagi yang Anda inginkan, Nona Fania?" tanya manajer toko yang melayani mereka secara pribadi. "Kurasa cukup untuk hari ini," jawab Fania manja, sambil melirik Arga. "Kecuali kalau sayang mau menambahkan sepasang sepatu yang tadi kulihat." Arga tertawa pongah. Memanjakan wanita cantik ini adalah penegasan statusnya. Ia merasa seperti raja. "Tentu saja, sayang. Bungkus sepatunya juga," katanya kepada manajer toko. Ia kemudian mengeluarkan kartu debit dari dompetnya. Kartu yang terhubung langsung dengan rekening bersama berisi sisa uang miliaran mereka. Ia menyerahkannya kepada kasir dengan gerakan santai. Kasir menggesek kartu itu. Hening sejenak. Lalu, mesin edisi itu mengeluarkan bunyi bip yang ganjil, diikuti tulisan "Transaction declined" di layarnya. Senyum kasir itu sedikit menegang. "Mohon maaf, Pak, transaksinya ditolak. Mungkin bisa dicoba sekali lagi." Wajah Arga mengeras. "Lagi? Coba lagi," perintahnya dengan nada ketus. Kartu digesek ulang. Hasilnya sama. Ditolak. Fania, yang tadinya bersandar mesra di lengan Arga, kini berdiri tegak. Senyumnya lenyap. "Ada apa, sayang?" tanyanya. Nadanya mulai tidak sabar. "Tidak ada apa-apa. Mungkin mesin mereka yang rusak," gerutu Arga. Rasa malunya mulai membakar pipinya. Manajer toko dan beberapa pelayan menatap mereka dengan canggung. "Saya bayar pakai transfer saja." Arga mengeluarkan ponselnya dengan kasar. Ia membuka aplikasi mobile banking, memasukkan nomor rekening toko dan nominal pembayaran yang fantastis. Ia menekan tombol "kirim", lalu memasukkan PIN-nya. Sebuah notifikasi merah muncul di layar ponselnya. "Transaksi gagal. Rekening Anda diblokir. Silakan hubungi cabang bank terdekat." Darah seolah surut dari wajah Arga. Diblokir? Rekening bersama mereka? Bagaimana bisa? Ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Ini adalah rekening baru yang ia buat bersama Fania. Kepanikan dingin mulai merayap di punggungnya. "Gimana? Sudah?" desak Fania, tidak menyadari raut wajah Arga yang berubah pias. Arga tidak menjawab. Ia terhuyung keluar dari butik itu, meninggalkan Fania dan para pelayan yang menatap bingung. Ia berjalan cepat menuju ATM Center yang ada di lantai itu. Napasnya terengah-engah. Ia memasukkan kartu debit yang sama, mengetik PIN-nya dengan jari gemetar, lalu memilih menu informasi saldo. Layar ATM itu tidak menunjukkan angka. Hanya sebuah pesan singkat yang terasa seperti vonis mati. "Akun Anda telah dinonaktifkan atas permintaan pihak berwenang." Pihak berwenang? Siapa? Polisi? Otoritas jasa keuangan? Kepala Arga pusing. Ia bersandar di dinding, mencoba mengatur napas. Fania menyusulnya. Wajahnya merah karena marah dan malu. "Arga, apa-apaan ini? Kamu mempermalukanku di depan mereka. Jadi tasnya bagaimana? Kita tidak jadi beli." Cerocosnya tanpa jeda. "Diam dulu, Van," bentak Arga. Kepanikannya meluap menjadi amarah. Ia segera menelepon relationship manajernya di bank. Nomor yang seharusnya memberinya layanan prioritas kapanpun ia butuhkan. Nada tunggu terasa seperti selamanya. Akhirnya, sebuah suara terdengar di seberang. "Selamat sore, dengan Rian di sini." "Rian, ini saya, Arga Pratama. Ada apa dengan semua rekening saya? Kenapa semuanya diblokir? Kartu kredit saya, rekening gaji saya, bahkan rekening bersama saya yang baru, semuanya tidak bisa diakses." Sembur Arga tanpa salam. Terdengar suara ketikan keyboard di seberang. Lalu, suara Rian kembali terdengar. Kali ini lebih formal dan hati-hati. "Sebentar saya cek. Pak Arga." "Ya, Pak. Di sistem kami, tercatat ada perintah pembekuan aset atas nama Bapak."
Perintah ini datang dari firma hukum yang mewakili PT Jaya Abadi. PT Jaya Abadi? Itu perusahaanku. Seru Arga. Betul, Pak. Namun perintah ini diajukan secara resmi oleh Direktur Utama perusahaan, Ibu Citra Lestari, terkait adanya dugaan penggelapan aset perusahaan, yaitu dana sebesar 5 miliar rupiah dari penjualan properti milik perusahaan yang masuk ke rekening pribadi Bapak. Dunia Arga runtuh dalam seketika. Setiap kata dari Rian adalah palu godam yang menghantam fondasi realitasnya. Direktur Utama? Citra? Penggelapan aset? Properti milik perusahaan? Itu rumah saya. Bukan aset perusahaan. Bantahnya dengan suara lemah. Mohon maaf, Pak Arga. Menurut dokumen legal yang kami terima, properti tersebut tercatat sebagai aset inventaris PT Jaya Abadi. Dan karena dana hasil penjualannya tidak masuk ke rekening perusahaan, melainkan ke rekening pribadi dan kemudian rekening bersama, maka pihak direksi mengambil langkah pengamanan aset dengan membekukan semua rekening yang terkait dengan aliran dana tersebut. Termasuk rekening bersama Bapak dengan Nona Fania Wijaya. Ponsel itu melorot dari genggaman Arga, jatuh ke lantai dengan suara berdebum pelan. Ia menatap kosong ke depan. Semua kepingan aneh beberapa hari terakhir ini tiba-tiba menyatu. Sikap tenang Citra. Tawanya yang ganjil. Kalimatnya sebelum pergi. Mungkin suatu saat nanti, kau akan lebih membutuhkannya daripada aku. Itu bukan kepasrahan. Itu adalah sebuah peringatan. Sebuah deklarasi. Fania yang tidak sabar merebut ponsel yang tergeletak di lantai. Halo? Halo? Ini gimana? Tapi Arga sudah tidak mendengar. Di telinganya hanya terngiang satu nama, diucapkan dengan campuran antara amarah, ketidakpercayaan, dan rasa ngeri yang luar biasa. Citra. Badai itu telah tiba. Dan ia, dengan sombongnya, berdiri di tengah lapangan terbuka tanpa payung sedikitpun. Ia telah direnggut dari surga ciptaannya dan dilempar ke dalam neraka finansial hanya dengan selembar surat yang ditandatangani oleh wanita yang ia anggap remeh. Kemarahan adalah bahan bakar yang mendorong Arga. Kemarahan karena merasa ditipu, dipermalukan, dan direndahkan. Ia meninggalkan Fania begitu saja di mal, tak peduli dengan rentetan panggilan dan pesan marah dari wanita itu. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, menemukan Citra dan menuntut penjelasan. Ia harus mendengar dari mulut wanita itu sendiri bagaimana semua ini bisa terjadi. Namun, menemukan Citra ternyata tidak mudah. Apartemen sewaan itu tidak terdaftar atas namanya. Arga mencoba menghubungi ponsel lama Citra, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Dalam kepanikannya, ia melesat ke kantor hukum Gita O Associates, mendobrak masuk ke lobi dan berteriak-teriak mencari nama Gita. Tentu saja, ia langsung dihadang oleh dua petugas keamanan yang berbadan tegap dan dengan sopan tapi tegas mengantarnya keluar gedung. Frustrasi dan putus asa, ia teringat pada sopir pribadi yang dulu sering mengantar Citra. Setelah beberapa kali panggilan tak terjawab, sopir itu akhirnya mengangkat telepon dengan enggan. Dengan campuran antara ancaman dan iming-iming imbalan, yang sebenarnya tidak ia miliki saat ini, Arga berhasil memaksa sopir itu untuk memberitahukan alamat gedung apartemen baru Citra. Perjalanan menuju ke sana terasa seperti neraka. Arga memacu mobilnya, mobil yang kini ia sadari juga merupakan aset perusahaan, menembus kemacetan Jakarta dengan brutal. Pikirannya berkecamuk. Bagaimana bisa Citra melakukan ini? Wanita pendiam yang selama ini hanya menurut, yang tidak pernah membantah. Bagaimana mungkin ia bisa merancang skema serumit ini? Gedung apartemen Citra adalah kebalikan dari penthouse mewah yang ia tinggali bersama Fania. Gedung itu sederhana, bersih, namun jelas bukan untuk kalangan atas. Koridornya sempit dan hanya diterangi lampu neon. Arga menemukan unit nomor 712 dan tanpa ragu langsung menggedor pintunya dengan kepalan tangannya. Bukan mengetuk, tapi menggedor. Citra! Buka pintu ini. Aku tahu kau di dalam. Keluar kau, penipu. Teriaknya di lorong yang sepi. Setelah beberapa saat, pintu itu terbuka. Namun tidak terbuka lebar, hanya sedikit, ditahan oleh rantai pengaman. Dari celah itu, muncul wajah Citra. Wajahnya tenang,
tanpa riasan, dan matanya menatap Arga tanpa rasa takut sedikitpun. Ia seolah sudah menantikan kedatangan ini. "Oh, kau," sapanya dengan nada datar, seolah melihat seorang petugas pengantar paket. "Lepaskan rantai ini. Kita perlu bicara," bentak Arga. Citra menatapnya sejenak. Lalu dengan gerakan pelan, ia menutup pintu, melepaskan rantai pengaman, dan membukanya kembali. "Masuklah," katanya. "Jangan membuat keributan di sini. Tetanggaku bisa terganggu." Arga menerobos masuk. Matanya langsung memindai seluruh ruangan yang sempit itu dengan tatapan jijik. "Jadi di sini kau tinggal sekarang? Di lubang tikus ini? Hebat sekali. Setelah mencuri semua uangku, kau hidup seperti ini," cibirnya. Citra tidak menanggapi hinaannya. Ia berjalan ke pantry kecilnya dan melanjutkan menyeduh teh. Seolah kedatangan Arga yang mengamuk adalah gangguan kecil yang tidak berarti. "Duduklah kalau mau," tawarnya tanpa menoleh. "Aku tidak mau duduk," seru Arga. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. "Jelaskan padaku sekarang juga. Apa maksud semua ini? Pembekuan rekening? Surat dari pengacara? Kau menuduhku menggelapkan aset." "Aset apa? Itu semua milikku. Aku yang bekerja keras untuk mendapatkannya." Citra meletakkan cangkir tehnya di atas meja kecil. Ia akhirnya berbalik dan menatap Arga. Tatapannya dingin seperti es. "Milikmu?" ulangnya dengan nada pelan namun tajam. "Kau yakin, Mas?" Ia kemudian berjalan ke sebuah rak kecil, mengambil sebuah map dokumen berwarna biru, salinan dari map yang ada di kantor Gita, dan meletakkannya di atas meja. Ia membukanya halaman demi halaman. "Ini," katanya sambil menunjuk akta pendirian PT Jaya Abadi. "Perusahaan yang menaungi semua yang kau sebut, milikmu. Dan ini," ia membalik ke halaman berikutnya. "Surat pengalihan aset. Rumah kita, mobilmu, portofolio saham kita. Semuanya resmi menjadi milik perusahaan ini. Kau lihat, ada tanda tanganmu di sini." Arga menatap kertas-kertas itu. Ia melihat tanda tangannya sendiri, tergores dengan tinta hitam di atas materai. Tanda tangan yang ia bubuhkan dengan begitu enteng, tanpa beban, sambil melirik ponselnya yang menampilkan pesan mesra dari Fania. Citra melanjutkan. Suaranya tetap tenang namun setiap katanya seperti bilah pisau. "Dan ini favoritku." Ia menunjukkan lembar surat kuasa mutlak. "Kau ingat hari saat kau menandatangani ini? Kau bilang, 'Kamu saja yang urus. Aku percaya padamu.' Kau memberiku kuasa penuh untuk bertindak atas namamu. Kau menyerahkan seluruh kendali kepadaku, Arga. Secara sadar, dan secara hukum." Napas Arga tercekat. Kemarahannya yang tadi membara kini padam seketika, digantikan oleh rasa dingin yang menjalari seluruh tubuhnya. Ia menatap wajah Citra, wajah wanita yang telah tidur di sampingnya selama bertahun-tahun, dan ia sadar bahwa ia sama sekali tidak mengenalnya. Wanita yang ia kira bodoh dan penurut ini ternyata adalah seorang ahli strategi yang brilian dan tanpa ampun. Kau menjebakku," bisiknya. Suaranya bergetar. "Aku tidak menjebakmu," koreksi Citra. "Aku hanya menggunakan alat yang kau berikan padaku. Kau terlalu sombong dan terlalu sibuk dengan urusanmu yang lain sampai kau tidak pernah repot-repot membaca apa yang kau tanda tangani. Kau meremehkanku. Itulah kesalahan terbesarmu." Arga jatuh terduduk di sofa kecil itu. Seluruh kekuatannya seolah terkuras habis. Ia kalah. Bukan kalah dalam perkelahian, tapi kalah dalam permainan catur yang bahkan tidak ia sadari sedang ia mainkan. Sementara itu, di penthouse mewah, Fania mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Arga tidak bisa dihubungi. Ia ditinggalkan di mal tanpa uang sepeser pun dan terpaksa pulang menggunakan taksi daring yang ia bayar dengan sisa uang di rekening pribadinya. Saat Arga akhirnya kembali ke apartemen beberapa jam kemudian, penampilannya sungguh menyedihkan. Wajahnya pucat, bahunya merosot, tatapannya kosong. Fania langsung menyambutnya dengan rentetan amarah. "Dari mana saja kamu? Kenapa teleponku tidak diangkat? Jadi bagaimana dengan uangnya?"
Sudah beres? Aku sudah bilang pada teman-temanku kita akan adakan pesta akhir pekan ini. Arga menatap Fania. Wanita cantik yang ia puja, yang ia pikir adalah pelabuhan barunya. Kini, di matanya, Fania terlihat berbeda. Wajahnya yang merajuk, suaranya yang menuntut. Semuanya terasa begitu dangkal dan menyebalkan. Uangnya hilang, Van, kata Arga dengan suara serak. Semuanya. Citra mengambil semuanya. Raut wajah Fania berubah drastis. Dari marah, menjadi tidak percaya, lalu menjadi panik. Hilang bagaimana? Apa maksudmu diambil? Itu kan uangmu. Itu masalahnya. Ternyata bukan, jawab Arga, terlalu lelah untuk menjelaskan detailnya. Jadi, kita tidak punya uang lagi? Tanya Fania, matanya membelalak ngeri. Mobilku? Apartemen ini? Bagaimana kita akan membayarnya? Aku tidak tahu, bentak Arga. Frustrasinya akhirnya meledak. Bisakah kau berhenti memikirkan soal uang dan belanjaanmu sehari saja? Aku baru saja kehilangan seluruh hidupku. Fania mundur selangkah, kaget dengan bentakan Arga. Tapi rasa terkejutnya cepat tergantikan oleh kekecewaan dan amarah. Wow! Jadi sekarang aku yang salah? Dengar ya, Arga. Aku bersamamu karena kau menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Kau bilang kau akan mengurusku. Kalau aku tahu kau akan menjadi gelandangan miskin seperti ini, aku tidak akan pernah membuang waktuku untukmu. Kata-kata itu menusuk Arga lebih dalam daripada dokumen yang ditunjukkan Citra. Ular yang ia pelihara, yang ia beri makan dengan kemewahan, kini menunjukkan taringnya saat ia tak lagi punya apa-apa untuk diberikan. Cinta mereka, yang ia pikir begitu membara, ternyata hanyalah transaksi bisnis. Dan kini, ia telah bangkrut. Pertengkaran hebat pun meletus. Saling tuding, saling menyalahkan. Ilusi surga kecil mereka retak dan pecah berkeping-keping, menampakkan kebusukan yang ada di baliknya. Arga, yang kehilangan segalanya di tangan wanita yang ia remehkan, kini juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia juga akan kehilangan wanita yang menjadi alasan ia melakukan semua itu. Ia benar-benar sendirian, terdampar di atas puing-puing kerajaannya yang telah hancur. Beberapa hari setelah konfrontasi di apartemennya, Citra memberikan Arga apa yang paling ia benci, keheningan. Ia tidak menghubunginya. Tidak menjawab rentetan pesannya yang silih berganti antara ancaman kosong dan permohonan putus asa. Ia membiarkannya terkurung di dalam sangkar emasnya yang kini terasa dingin dan kosong, membiarkannya merebus di dalam kepanikan dan ketidakberdayanya sendiri. Waktu adalah sekutu Citra. Semakin lama ia membiarkan Arga terisolasi dari sumber dayanya, semakin lemah posisi tawarnya. Di penthouse mewah itu, suasana terasa seperti di ambang perang dunia. Pertengkaran antara Arga dan Fania menjadi menu harian. Fania, yang terbiasa hidup dalam kemewahan tanpa batas, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Tidak ada lagi belanja, tidak ada lagi makan malam mewah, tidak ada lagi pesta. Saldo di rekening pribadinya menipis dengan cepat hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ia menyalahkan Arga atas kebodohannya. Bagaimana bisa kau menandatangani semua itu tanpa membacanya? Apa kau bodoh? Teriak Fania di suatu pagi, saat Arga hanya bisa menatap nanar tagihan kartu kreditnya yang tertunggak. Aku sudah bilang aku tidak tahu. Dia menjebakku. Balas Arga, suaranya lelah. Energinya terkuras habis bukan hanya karena masalah finansial, tapi juga karena pertengkaran yang tak berkesudahan ini. Wanita yang dulu tampak manis dan pengertian kini berubah menjadi monster pencaci maki. Lalu sekarang bagaimana? Kita akan makan apa? Apartemen ini cicilannya bagaimana? Kau pikir aku mau hidup seperti ini? Fania menunjuk sekeliling apartemen yang megah itu dengan tatapan muak. Apartemen yang beberapa hari lalu menjadi simbol kemenangan mereka, kini terasa seperti monumen kegagalan. Arga tidak punya jawaban. Ia mencoba menghubungi beberapa teman pengacaranya, tetapi begitu ia menjelaskan bahwa ia tidak punya uang sepeser pun untuk membayar jasa mereka, pembicaraan menjadi dingin dan singkat. Ia terjebak. Uangnya dibekukan, asetnya disita,
dan satu-satunya orang yang bersamanya kini justru menjadi musuh dalam selimut. Ia mulai merasakan kerinduan yang aneh pada kehidupan lamanya. Kehidupan yang teratur dan tenang bersama Citra. Kehidupan di mana semua tagihan selalu terbayar tepat waktu, di mana investasinya selalu tumbuh, di mana ia tidak perlu pusing memikirkan hal-hal kecil karena ada Citra yang mengurus semuanya. Ia baru sadar, ia tidak hanya kehilangan hartanya, ia telah kehilangan fondasi hidupnya. Sementara Arga mendekam dalam neraka pribadinya, Citra dan timnya sedang mempersiapkan serangan terakhir. Tepat seminggu setelah pembekuan aset, Rizwan meminta pertemuan mendadak di kantor Gita. Wajahnya datar seperti biasa, tapi matanya menyiratkan bahwa ia membawa sesuatu yang besar. "Saya berhasil," katanya singkat begitu mereka bertiga duduk di ruang rapat. Ia menyambungkan tabletnya ke layar besar di dinding. Ini adalah pukulan terakhirnya. Ia memutar sebuah file audio. Suara yang keluar dari speaker adalah suara Arga dan Fania, terdengar sedikit redam, sepertinya direkam secara diam-diam di sebuah restoran. Rizwan, dengan jaringannya, berhasil mendapatkan rekaman dari ponsel seorang pelayan yang kebetulan sedang merekam video untuk media sosialnya sendiri di dekat meja mereka beberapa minggu lalu, sebelum semua kekacauan ini dimulai. Di rekaman itu, suara Fania terdengar manja dan licik. "Sayang, kalau si Citra nanti nggak mau tanda tangan surat-surat investasi baru itu gimana? Dia kan mulai curigaan sekarang." Terdengar suara tawa Arga yang angkuh. "Tenang saja. Kalau dia macam-macam, aku palsukan saja tanda tangannya. Cuma coretan begitu. Gampang. Dia kan gaptek. Mana bakal tahu bedanya tanda tangan asli sama digital." Jantung Citra berhenti berdetak sesaat. Jadi, Arga tidak hanya meremehkan kecerdasannya, ia bahkan sudah berencana untuk melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Rekaman itu berlanjut. "Lagi pula, aku sudah mulai kok mindahin sebagian dana perusahaan ke rekening pribadiku sedikit-sedikit. Aku bilang ke dia itu untuk biaya operasional proyek fiktif. Dia percaya-percaya saja. Uangnya aku pakai untuk DP mobilmu, sayang." Gita menarik napas tajam. Ia menatap Citra, yang duduk mematung dengan wajah pucat. Ini bukan lagi sekadar sengketa perdata mengenai aset rumah tangga. Ini sudah masuk ranah pidana murni. Penggelapan dana perusahaan. Perencanaan pemalsuan dokumen. Bukti ini lebih dari cukup untuk menjebloskan Arga dan Fania sebagai kaki tangannya ke dalam penjara. Rizwan kemudian menampilkan layar berikutnya. Rangkaian bukti transfer dari rekening operasional perusahaan ke rekening pribadi Arga, lalu dari sana ke rekening dealer mobil dan beberapa butik mewah, cocok dengan tanggal-tanggal pengakuan Arga di rekaman itu. Semuanya terhubung. Semuanya tak terbantahkan. "Kerja bagus, Wan," kata Gita dengan suara rendah. Matanya berkilat puas. "Ini kartu truf kita." Citra masih terdiam. Ia memejamkan matanya sejenak. Mendengar suara suaminya yang dengan enteng merencanakan kejahatan terhadapnya, menghina kepercayaannya, terasa lebih menyakitkan daripada bukti perselingkuhan manapun. Semua sisa keraguan, semua butir rasa kasihan yang mungkin masih tersisa di sudut hatinya, kini menguap tak bersisa. Ia membuka matanya kembali. Tatapannya kini sekeras baja. "Sudah waktunya," kata Citra. Suaranya mantap. "Aku tidak mau berlama-lama lagi. Aku mau ini semua selesai." Gita mengangguk. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. "Baiklah, kita akan panggil mereka untuk sebuah negosiasi." Gita mengambil ponselnya dan mencari nomor Arga. Namun ia tidak menelepon Arga. Ia menelepon Fania. Itu adalah langkah psikologis yang cerdas. Menghubungi Fania akan membuatnya merasa penting dan memegang kendali, sekaligus akan memancing rasa ingin tahunya. Telepon berdering beberapa kali sebelum diangkat. "Siapa ini?" Terdengar suara Fania yang ketus. "Selamat siang, Nona Fania Wijaya. Nama saya Gita, dari firma hukum Gita Associates. Saya adalah kuasa hukum dari Ibu Citra Lestari, sekaligus perwakilan hukum dari PT Jaya Abadi," kata Gita dengan nada formal. Terdengar keheningan sesaat di seberang. "Mau apa kau?" tanya Fania, nadanya defensif.
Saya menghubungi Anda untuk menyampaikan undangan. Klien saya ingin menawarkan sebuah jalan keluar damai atas permasalahan yang terjadi. Kami ingin mengadakan sebuah pertemuan untuk negosiasi penyelesaian. Kami percaya, jika kita bisa mencapai kesepakatan, sebagian aset yang dibekukan bisa dilepaskan, kata Gita, dengan sengaja melempar umpan yang ia tahu tidak akan bisa Fania tolak. Pelepasan aset. Napas Fania terdengar sedikit lebih cepat. Pertemuan? Dengan Arga? Tentu saja. Dan dengan Anda juga. Mengingat nama Anda tercantum dalam rekening bersama yang menjadi salah satu objek sengketa, kehadiran Anda sangat esensial untuk mencapai kesepakatan. Jelas Gita. Ini adalah jebakan yang sempurna. Dengan menyebut Fania sebagai pihak esensial, Gita membuatnya merasa tidak bisa dilewatkan. Fania, yang otaknya hanya berputar pada uang, melihat ini sebagai satu-satunya kesempatan untuk merebut kembali kekayaannya. Ia pasti akan memaksa Arga untuk datang. Kapan dan di mana? Tanya Fania. Suaranya kini penuh minat. Besok, pukul 2 siang. Di kantor saya. Saya akan kirimkan alamat lengkapnya melalui pesan teks. Jawab Gita. Baik. Kami akan datang. Setelah telepon ditutup, Gita menatap Citra. Umpan sudah dimakan. Citra mengangguk pelan. Besok akan menjadi hari penghakiman. Hari di mana ia akan berhadapan langsung dengan dua orang yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi kali ini, ia tidak akan datang sebagai korban. Ia akan datang sebagai hakim, juri, dan eksekutor. Ruang konferensi di firma hukum Gita Associates terasa dingin, bukan hanya karena pendingin udara yang disetel rendah, tetapi juga karena desain interiornya yang didominasi warna abu-abu, kaca, dan baja krom. Sebuah meja panjang dari kayu gelap terbentang di tengah ruangan, dikelilingi kursi-kursi kulit hitam yang tampak mengintimidasi. Di salah satu ujung meja, Citra dan Gita sudah duduk menunggu. Citra tampil sangat berbeda dari Citra istri rumahan yang selama ini melekat padanya. Ia mengenakan setelan blazer berwarna navy yang dipadukan dengan kemeja sutra putih. Rambutnya ditata rapi ke belakang. Riasannya tipis namun tegas. Ia memancarkan aura kekuasaan dan ketenangan yang membuat siapapun yang melihatnya akan segan. Ia bukan lagi Citra yang menangis diam-diam di kamarnya. Ia adalah ibu direktur utama Citra Lestari. Tepat pukul 2 siang, pintu ruang konferensi terbuka. Arga dan Fania masuk, diantar oleh seorang asisten. Penampilan mereka adalah kontras yang menyedihkan. Arga terlihat kuyu. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan ia kurang tidur, kemejanya sedikit kusut, dan langkahnya tidak lagi memancarkan kepercayaan diri seperti dulu. Di sampingnya, Fania berusaha keras mempertahankan penampilannya. Ia memakai gaun yang mahal dan riasan tebal, tetapi kecemasan di matanya tidak bisa ditutupi. Mereka tampak seperti sepasang terdakwa yang berjalan menuju kursi pesakitan. Mereka duduk di ujung meja yang berhadapan dengan Citra dan Gita. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan selama beberapa saat. Arga tidak berani menatap mata Citra. Fanialah yang pertama kali memecah kebisuan, mencoba terdengar angkuh. Jadi, apa maksud pertemuan ini? Cepat katakan saja. Kami tidak punya banyak waktu, katanya. Gita tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Ujarnya sambil membuka map di hadapannya. Seperti yang Anda berdua ketahui, seluruh aset yang terdaftar atas nama saudara Arga Pratama dan PT Jaya Abadi telah kami amankan. Termasuk dana sebesar 5 miliar rupiah dari hasil penjualan ilegal properti perusahaan, yang sebagian telah Anda gunakan untuk membeli apartemen, mobil, dan barang-barang mewah lainnya. Itu bukan penjualan ilegal. Itu rumahku. Sela Arga, suaranya parau. Secara hukum, itu aset perusahaan. Perusahaan di mana klien saya, Ibu Citra, adalah direktur utama yang sah, balas Gita dengan tajam, mematahkan argumen Arga sebelum sempat berkembang. Tindakan Anda, Saudara Arga, sudah memenuhi unsur pidana penggelapan dalam jabatan, dengan ancaman hukuman penjara yang tidak ringan. Wajah Arga semakin pucat. Fania mulai gelisah di kursinya.
Namun, lanjut Gita, klien saya adalah orang yang berbelas kasih. Ia bersedia mempertimbangkan untuk tidak membawa masalah ini ke ranah pidana, dengan beberapa syarat. Mata Arga dan Fania sedikit berbinar. Ada harapan. Inilah yang mereka tunggu-tunggu. Apa syaratnya? Tanya Arga cepat. Disinilah Citra mengambil alih. Ia menatap lurus ke arah Arga untuk pertama kalinya. Tatapannya begitu dingin hingga Arga merasa seolah ditelanjangi. Syaratnya sederhana, Mas, kata Citra. Suaranya tenang namun mematikan. Tapi sebelum itu, aku ingin kau dan wanita ini. Ia melirik Fania sekilas dengan tatapan merendahkan. Mendengarkan sesuatu. Citra memberi isyarat pada Gita. Gita menekan sebuah tombol di laptopnya. Dan suara dari rekaman di restoran itu pun memenuhi ruangan. Suara tawa Arga, rencananya untuk memalsukan tanda tangan. Pengakuannya telah mencuri uang perusahaan untuk membelikan Fania mobil. Jika wajah Arga sebelumnya pucat, kini warnanya berubah menjadi kelabu seperti mayat. Matanya terbelalak ngeri, menatap speaker di tengah meja seolah itu adalah seekor ular berbisa. Fania membeku, mulutnya sedikit terbuka. Riasan tebalnya tidak mampu menyembunyikan keterkejutan dan ketakutan yang terpancar di wajahnya. Saat rekaman itu selesai, keheningan di ruangan terasa 100 kali lebih berat. Aku bisa jelaskan. Gagap Arga, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ini bukan lagi soal kehilangan uang. Ini soal kehilangan kebebasan. Tidak perlu, potong Citra. Aku sudah mendengar semua yang perlu kudengar. Sekarang, giliranku yang bicara. Citra berdiri, menopangkan kedua tangannya di atas meja, menatap kedua orang di hadapannya dari atas. Aku akan memberimu dua pilihan, Arga. Pilihan pertama, lanjutnya, kau menandatangani surat perceraian hari ini juga, tanpa tuntutan apapun, termasuk harta gonogini. Kau menandatangani surat pengakuan utang sebesar 5 miliar rupiah kepada perusahaan. Kau serahkan semua aset pribadi yang mungkin masih tersisa atas namamu. Kau dan Fania bekerja sama untuk melikuidasi apartemen dan mobil itu untuk mengembalikan uang perusahaan secepatnya. Jika kau melakukan semua itu, aku akan menganggap masalah ini selesai. Aku tidak akan membuat laporan polisi. Ia berhenti sejenak, membiarkan tawarannya meresap. Itu adalah tawaran yang menghancurkan. Membuatnya menjadi gelandangan tanpa sepeser pun. Tapi kemudian, Citra menyajikan pilihan kedua. Atau pilihan kedua, katanya dengan nada yang lebih dingin. Kau menolak, dan pengacaraku akan berjalan keluar dari ruangan ini, langsung menuju kantor polisi dengan semua bukti ini. Rekaman suara, bukti transfer, kesaksian saksi. Semuanya. Kau akan dituntut dengan pasal berlapis. Penggelapan. Penipuan, pemalsuan. Kau mungkin akan menghabiskan 10 tahun ke depan di balik jeruji besi. Dan kau, Fania, Citra menoleh pada Fania yang gemetar. Kau akan terseret sebagai penadah dan kaki tangan. Kau pikir tas dan sepatumu itu sepadan dengan hukuman penjara? Fania langsung panik. Ia menatap Arga dengan tatapan memohon sekaligus marah. Arga, lakukan saja apa katanya. Aku tidak mau masuk penjara. Ini semua kan idemu, teriaknya. Secara naluriah mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan melemparkan semua kesalahan pada Arga. Arga menatap Fania, lalu menatap Citra. Di mata Citra, ia tidak melihat amarah atau kesedihan lagi. Yang ia lihat hanyalah kekosongan. Ia sadar, tidak ada lagi jalan untuk negosiasi. Tidak ada lagi celah untuk memohon. Ia telah menghancurkan segalanya. Wanita di hadapannya ini bukan lagi istrinya, melainkan lawannya yang telah memegang kartu skakmat. Dengan bahu yang merosot kalah, napas yang berat, dan martabat yang sudah hancur lebur, Arga akhirnya mengangguk pelan. Baik, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku akan tanda tangan. Citra menatapnya tanpa ekspresi, lalu kembali duduk di kursinya. Gita, dengan wajah puas, mendorong setumpuk dokumen yang sudah ia siapkan ke seberang meja. Di atas tumpukan itu, tergeletak sebuah pena.
Pena yang akan mengakhiri pernikahan mereka dan memulai babak baru kehidupannya yang paling kelam. Pena itu terasa lebih berat dari sebongkah baja di tangan Arga. Setiap inci dari tubuhnya menolak untuk melakukan apa yang harus ia lakukan. Pikirannya menjerit, memberontak pada kenyataan bahwa dalam beberapa goresan tinta, seluruh hidup yang telah ia bangun, atau lebih tepatnya, yang telah Citra bangun untuknya, akan lenyap tak bersisa. Ia menatap tumpukan dokumen itu, surat gugatan cerai yang sudah diisi, surat pengakuan utang yang nilainya membuatnya mual, surat kuasa penjualan aset, surat pengunduran diri dari semua jabatan di perusahaan. Semuanya adalah nisan-nisan kertas untuk kematian status sosialnya. Di seberang meja, Citra menunggunya dengan kesabaran seorang predator yang tahu mangsanya sudah tidak bisa lari kemana-mana. Tidak ada desakan, tidak ada kata-kata. Hanya tatapan matanya yang dingin dan tajam, yang seolah menembus tengkoraknya dan membaca setiap ons keputusasaan yang ia rasakan. Arga, cepat! Desis Fania di sebelahnya. Suaranya bergetar karena campuran antara ketakutan dan ketidaksabaran. Tanda tangani saja. Pikirkan aku. Aku tidak mau berurusan dengan polisi. Desakan Fania adalah dorongan terakhir yang ia butuhkan. Ironis. Wanita yang menjadi alasan ia mengkhianati Citra, kini menjadi orang yang paling bersemangat melihatnya menandatangani surat kapitulasi. Dengan tangan gemetar yang nyaris tidak bisa ia kendalikan, Arga membuka lembar pertama. Surat perceraian. Ia membubuhkan tanda tangannya di atas nama Arga Pratama. Goresannya tidak rapi, mencerminkan kekacauan dalam jiwanya. Satu persatu, ia menandatangani dokumen-dokumen itu. Setiap tanda tangan terasa seperti sebilah pisau yang ia hunjamkan ke jantungnya sendiri. Ia menyerahkan rumahnya, mobilnya, investasinya, bahkan masa depannya. Saat ia sampai pada dokumen terakhir, surat pengakuan utang 5 miliar rupiah, ia berhenti sejenak. Angka itu menari-nari di depan matanya. Utang yang tidak akan pernah bisa ia lunasi seumur hidupnya. Dengan napas yang tercekat, ia menandatanganinya juga. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Gita mengambil kembali tumpukan dokumen itu dengan gerakan yang efisien. Ia memeriksanya sekilas, memastikan setiap tanda tangan dan materai berada di tempat yang seharusnya. Baik, katanya dengan nada profesional. Semuanya sudah lengkap. Mulai saat ini, Saudara Arga Pratama tidak lagi memiliki hubungan hukum maupun finansial dengan Ibu Citra Lestari maupun PT Jaya Abadi, selain sebagai debitur. Kalimat itu terdengar begitu final, begitu brutal. Fania langsung berdiri, seolah kursi yang ia duduki mendadak panas. Ia menatap Arga dengan jijik, seolah pria di sampingnya adalah penyakit menular. Aku tidak mau berurusan dengan pecundang, teriaknya. Suaranya melengking dan penuh amarah. Ia tidak lagi peduli pada etika atau suasana di ruangan itu. Yang ada di kepalanya hanyalah bagaimana cara melarikan diri dari kapal yang karam ini secepat mungkin. Semua masalah ini karena kau. Karena kebodohanmu. Tudingnya pada Arga. Jangan pernah cari aku lagi. Tanpa menoleh ke belakang, Fania bergegas keluar dari ruang konferensi, membanting pintu di belakangnya. Kepergiannya yang dramatis meninggalkan keheningan yang lebih pekat. Arga hanya bisa menatap pintu yang tertutup itu dengan tatapan kosong. Ditinggalkan. Dicampakkan begitu saja setelah ia tidak lagi berguna. Rasa sakit karena dikhianati oleh Fania, anehnya, terasa lebih tajam saat itu daripada rasa sakit kehilangan hartanya. Karena Fania adalah cermin dari keserakahannya sendiri. Arga akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Citra. Di matanya kini tidak ada lagi kemarahan atau kesombongan. Yang ada hanyalah kehancuran total. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Citra! Bisiknya. Suaranya serak dan pecah. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku dibutakan oleh semua itu. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku akan berubah. Aku janji. Permohonan itu terdengar begitu menyedihkan. Begitu terlambat. Citra menatapnya. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Selama beberapa detik,
Arga melihat secercah harapan. Mungkin di balik topeng baja itu, masih ada sisa-sisa cinta. Mungkin Citra yang dulu ia kenal masih ada di sana. Namun, Citra menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada yang bisa dimulai lagi dari awal, Mas. Jawabnya, suaranya tetap tenang, namun mengandung finalitas yang tak terbantahkan. Kau tidak menghancurkan gelas kaca yang bisa direkatkan kembali. Kau membakar seluruh rumah hingga menjadi abu. Tidak ada yang tersisa untuk dibangun kembali. Ia berdiri dari kursinya. Gita akan mengurus semua proses likuidasi asetmu. Kau akan dihubungi oleh timnya mengenai detail teknisnya. Kau punya waktu 1 minggu untuk mengosongkan apartemen itu sebelum disegel oleh bank. Citra berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti dan merogoh sesuatu dari dalam tas tangannya. Sebuah amplop coklat tipis yang sudah agak lecek. Amplop yang sama yang dulu Arga lemparkan ke atas meja kopi di antara mereka. Ia meletakkan amplop itu di atas meja, di depan Arga yang masih terduduk lesu. Amplop 5 juta darimu masih kusimpan, kata Citra dengan dingin. Aku tidak pernah menyentuhnya. Mungkin sekarang, kau lebih membutuhkannya. Itu adalah pukulan terakhir. Sebuah penghinaan yang sempurna, menggemakan kembali arogansinya di hari itu. Arga menatap amplop itu, lalu menatap Citra yang kini memunggunginya. Wanita itu tidak menoleh lagi. Ia melangkah keluar dari ruangan dengan anggun, meninggalkan Arga sendirian di tengah puing-puing kehidupannya, hanya ditemani oleh selembar amplop berisi uang receh dan penyesalan yang tak berujung. Saat pintu tertutup di belakang Citra, Arga akhirnya hancur. Isak tangis yang tertahan akhirnya meledak. Ia menelungkupkan wajahnya di atas meja, bahunya berguncang hebat. Ia menangisi hartanya yang hilang, menangisi Fania yang meninggalkannya, dan yang paling menyakitkan dari semuanya, ia menangisi kehilangan wanita yang baru ia sadari nilainya setelah semuanya terlambat. Wanita yang telah memberinya segalanya, dan yang kini telah mengambil kembali semuanya dengan cara yang paling telak. Di luar gedung, udara sore terasa hangat. Citra menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti baru saja menyelesaikan sebuah operasi bedah yang rumit. Lelah, tapi lega. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah perasaan tenang karena sebuah babak yang beracun dalam hidupnya akhirnya resmi ditutup. Gita menepuk pundaknya dengan lembut. Kau hebat, bisiknya. Citra tersenyum tipis. Kita hebat, koreksinya. Terima kasih, Git. Aku tidak akan bisa melakukan ini tanpamu. Itulah gunanya sahabat, balas Gita. Jadi, apa rencanamu sekarang, Bu Direktur? Citra menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di sekelilingnya. Sekarang, ulangnya. Sekarang, aku akan mulai bekerja. Ada sebuah perusahaan yang harus kujalankan. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Masa lalunya telah ia kubur di dalam ruang konferensi yang dingin itu. Di hadapannya kini terbentang masa depan yang sepenuhnya menjadi miliknya. 1 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh sekaligus pembentuk yang ulung. Bagi Citra, 1 tahun itu adalah periode transformasi total. Ia mencurahkan seluruh energi, kecerdasan, dan ketelitiannya untuk mengelola PT Jaya Abadi. Perusahaan yang tadinya hanyalah sebuah induk cangkang untuk menyatukan aset, kini diubahnya menjadi sebuah perusahaan investasi yang aktif dan disegani. Ia menjual aset-aset yang tidak produktif, termasuk beberapa properti yang dulu dibeli Arga hanya untuk gengsi. Ia mengalihkan dananya ke sektor-sektor yang lebih menjanjikan, startup teknologi, properti komersial, dan investasi hijau. Naluri bisnisnya, yang selama ini terpendam di balik perannya sebagai istri, ternyata luar biasa tajam. Dalam setahun, di bawah kepemimpinannya, nilai aset perusahaan tumbuh sebesar 30%. Sebuah pencapaian yang membuat para pemain lama di dunia bisnis mulai memperhitungkan namanya. Penampilannya pun turut berubah. Citra yang dulu selalu tampil dengan gaun feminin dan rambut tergerai, kini lebih sering terlihat dalam balutan setelan kerja yang elegan dan rambut yang ditata praktis. Ia memancarkan aura kepercayaan diri dan otoritas, namun tidak kehilangan kehangatan dalam interaksinya. Karyawannya menghormatinya bukan karena takut,
Tapi karena kagum pada dedikasi dan visinya, ia tidak lagi tinggal di apartemen studio yang sempit. Setelah kondisi keuangannya stabil, ia membeli sebuah unit penthouse di gedung yang berbeda dari yang pernah ia tinggali bersama Arga. Penthouse ini lebih kecil, namun terasa lebih personal dan hangat. Dari balkonnya yang dipenuhi tanaman hijau, ia bisa melihat kerlip lampu kota di malam hari. Ia membelinya bukan sebagai simbol status, tapi sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Sebuah pengingat bahwa ia bisa membangun surganya sendiri, tanpa perlu seorang pangeran. Kehidupan pribadinya tenang. Ia menikmati kesendiriannya, mengisi waktu luangnya dengan membaca, melukis, dan sesekali berlibur bersama Gita. Ia tidak menutup diri dari kemungkinan untuk menjalin hubungan baru, tetapi ia juga tidak terburu-buru mencarinya. Luka pengkhianatan itu telah sembuh, meninggalkan bekas luka tipis yang berfungsi sebagai pengingat, bukan sebagai beban. Ia belajar untuk mencintai dan menghargai dirinya sendiri terlebih dahulu, sesuatu yang telah lama ia lupakan. Suatu sore di akhir pekan, cuaca Jakarta cerah berawan. Citra memutuskan untuk bersantai. Ia pergi ke sebuah kafe outdoor yang sedang tren di kawasan Senopati. Kafe itu memiliki taman yang asri dan suasana yang santai, tempat favoritnya untuk melepaskan penat setelah seminggu bekerja. Ia memesan secangkir kopi latte dan sepotong kue wortel, lalu duduk di sebuah meja di sudut taman, tempat ia bisa membaca buku dengan tenang. Ia begitu tenggelam dalam novelnya, hingga nyaris tidak menyadari hiruk-pikuk di area parkir kafe. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi. Pintu belakang terbuka, dan keluarlah sepasang suami istri parubaya yang tampak sangat kaya raya. Citra hanya melirik sekilas, lalu kembali fokus pada bukunya. Namun kemudian, sesuatu menarik perhatiannya. Seorang petugas valet dengan seragam biru yang sedikit kusam berlari tergopoh-gopoh dari posnya untuk membukakan pintu mobil bagi tamu berikutnya yang datang. Gerakannya tampak canggung dan tidak terbiasa. Mobil berikutnya adalah sebuah mobil sport yang berisik, dikendarai oleh seorang anak muda. Petugas valet itu tampak sedikit gugup saat mengambil alih kemudi. Dari sudut matanya, Citra mengamati petugas valet itu. Ada sesuatu yang familiar dari postur tubuhnya, cara ia berjalan yang sedikit membungkuk, seolah menanggung beban berat di pundaknya. Saat petugas itu berbalik setelah memarkir mobil dan berjalan kembali ke posnya, wajahnya tersinari oleh cahaya matahari sore. Jantung Citra berdetak sedikit lebih kencang. Ia meletakkan bukunya di atas meja. Tidak salah lagi. Pria itu, dengan wajah yang lebih tirus, kulit yang lebih gelap karena terbakar matahari, dan rambut yang mulai menipis, adalah Arga. Dunia seolah berputar melambat. Arga, mantan suaminya. Pria yang dulu berdiri di puncak dunia, yang pernah melemparkan uang 5 juta ke arahnya dan menyuruhnya mencari kontrakan, kini bekerja sebagai petugas valet. Mengambil alih kunci mobil dari orang-orang yang status sosialnya dulu setara dengannya, atau bahkan di bawahnya. Sebuah kejatuhan yang begitu drastis, begitu ironis. Citra hanya duduk diam, mengamatinya dari kejauhan. Ia melihat Arga membungkuk hormat pada setiap tamu, menerima beberapa lembar uang tip sebagai imbalan, lalu memasukkannya ke dalam saku dengan gerakan cepat. Tidak ada lagi jejak kesombongan di wajahnya. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan kepasrahan. Tiba-tiba, mata mereka bertemu. Hanya sesaat. Arga, yang sedang mengamati antrean mobil, tanpa sengaja menoleh ke arah taman kafe. Pandangannya menyapu kerumunan, lalu berhenti tepat di wajah Citra. Untuk sepersekian detik, dunia membeku bagi mereka berdua. Di mata Arga, terpancar keterkejutan yang luar biasa, diikuti oleh gelombang rasa malu yang begitu pekat hingga wajahnya memerah. Ia seolah melihat hantu dari masa lalunya. Hantu kesuksesannya yang kini duduk dengan anggun di singgasananya, sementara ia merangkak di dalam debu. Dengan gerakan cepat, ia langsung membuang muka, berpura-pura sibuk mengatur lalu lintas mobil, punggungnya menegang kaku. Citra terus menatapnya. Ia mencoba mencari sisa-sisa kebencian atau amarah di dalam hatinya, tapi ia tidak menemukannya. Ia juga tidak merasakan kasihan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kepuasan yang tenang.
Sebuah penegasan bahwa alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan neraca. Karma tidak pernah salah alamat. Ia tidak perlu membalas dendam. Hidup telah melakukannya untuknya. Ia mengangkat cangkir kopinya, menyeruputnya perlahan sambil terus menatap punggung Arga yang berusaha keras untuk tidak terlihat. Lalu, sebuah senyum kecil mulai terkembang di bibirnya. Senyum itu perlahan berubah menjadi tawa. Bukan tawa keras yang mengejek, melainkan tawa kecil yang tulus, yang keluar dari lubuk hatinya. Tawa kelegaan, tawa kemenangan, tawa seseorang yang telah berhasil melewati badai dan kini bisa melihat pelangi dari kejauhan. Itu adalah tawa terakhirnya. Tawa di atas puing-puing kehidupan pria yang pernah mencoba menghancurkannya. Dan tawa itu terdengar begitu merdu di tengah semilir angin sore. 6 bulan telah berlalu sejak sore itu di kafe. Saat Citra melihat bayangan masa lalunya dalam seragam seorang petugas valet. Momen itu, alih-alih membangkitkan kembali luka lama, justru berfungsi sebagai titik penutup yang definitif. Ia tidak pernah lagi memikirkan Arga. Pria itu telah menjadi catatan kaki yang tidak relevan dalam buku kehidupannya yang kini memiliki lembaran-lembaran baru yang jauh lebih menarik. Fokus Citra sepenuhnya tercurah pada PT Jaya Abadi. Ia membuktikan bahwa kesuksesan di tahun pertamanya bukanlah keberuntungan semata. Ia memimpin perusahaan dengan tangan yang mantap dan visi yang jelas. Proyek terbarunya, yang menjadi buah bibir di kalangan investor properti, adalah sebuah kompleks hunian vertikal di selatan Jakarta yang mengusung konsep oasis urban. Sebuah proyek ambisius yang memadukan arsitektur modern, teknologi ramah lingkungan, dan ruang hijau yang luas. Proyek ini adalah cerminan dari filosofi barunya, membangun sesuatu yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberi kehidupan. Pagi itu, Citra memimpin rapat dewan direksi untuk finalisasi desain proyek tersebut. Di ruang rapat yang menghadap ke lanskap kota, ia duduk di kepala meja, mendengarkan dengan saksama saat seorang pria mempresentasikan maket 3 dimensi dan render digital di layar besar. Pria itu adalah Damar, arsitek utama yang ditunjuk untuk proyek oasis urban. Usianya pertengahan 30-an. Perawakannya tenang dan sorot matanya tajam penuh ide. Berbeda dengan para pengusaha yang biasa Citra temui, Damar tidak mengenakan setelan jas yang kaku. Ia hanya memakai kemeja linen sederhana yang lengannya digulung hingga siku dan celana katun. Penampilannya santai, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya menunjukkan kecerdasan dan gairah yang mendalam terhadap pekerjaannya. Dan di area atap Menara B, alih-alih membuat kolam renang konvensional, saya mengusulkan sebuah sky farm. Jelas Damar, suaranya terdengar antusias. Sebuah kebun hidroponik komunal di mana para penghuni bisa menanam sayuran mereka sendiri. Ini tidak hanya mendukung gaya hidup sehat, tapi juga menciptakan interaksi sosial yang kuat di antara komunitas. Beberapa anggota dewan tampak ragu. Ide itu terdengar idealis dan mungkin tidak semenguntungkan fasilitas mewah lainnya. Berapa potensi biaya perawatannya? Tanya salah satu direktur. Bagaimana dengan peminatnya? Apakah pasar sudah siap untuk konsep seperti ini? Timpal yang lain. Sebelum Damar sempat menjawab, Citra angkat bicara. Saya suka idenya, katanya. Suaranya yang tenang langsung memusatkan perhatian seluruh ruangan padanya. Ia menatap lurus ke arah Damar. Ini sejalan dengan visi kita. Kita tidak hanya menjual unit apartemen. Kita menjual kualitas hidup. Proyek ini harus menjadi pembeda. Bukan sekadar peniru. Lanjutkan, Pak Damar. Damar menatap Citra sejenak. Ada kilat penghargaan di matanya. Ia mendapatkan dukungan yang ia butuhkan. Presentasi pun berlanjut dengan lancar. Damar bukan hanya seorang seniman. Ia juga menguasai data. Ia menyajikan proyeksi biaya, potensi penghematan energi dari panel surya yang akan dipasang, dan data riset pasar yang menunjukkan tren peningkatan minat masyarakat urban terhadap gaya hidup berkelanjutan. Di akhir presentasi, seluruh dewan direksi memberikan persetujuan mereka. Setelah rapat selesai dan para direktur meninggalkan ruangan, Citra menghampiri Damar yang sedang membereskan laptopnya. Presentasi yang luar biasa, Pak Damar. Puji Citra tulus. Anda tidak hanya menjual desain, tapi juga sebuah keyakinan. Saya menghargai itu.
Damar tersenyum. Senyumnya hangat dan tulus, membuat wajahnya yang serius menjadi lebih ramah. Terima kasih, Bu Citra. Itu tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pemimpin yang punya visi yang sama. Terus terang, tidak banyak pengembang yang berani mengambil risiko untuk ide-ide seperti Sky Farm. Risiko terbesar adalah dengan tidak berani mengambil risiko sama sekali, balas Citra, mengutip salah satu kalimat favoritnya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan mengenai desain lobi. Bisakah kita diskusikan sebentar? Tentu saja, jawab Damar. Mereka pun kembali ke layar besar, menampilkan desain lobi utama. Diskusi mereka mengalir dengan sangat alami. Mereka bertukar ide tentang material, pencahayaan, dan alur sirkulasi. Citra terkesan dengan pengetahuan Damar yang luas, sementara Damar kagum pada ketajaman Citra dalam melihat detail fungsional yang seringkali luput dari perhatian klien lain. Mereka berbicara bukan sebagai klien dan kontraktor, melainkan sebagai dua orang kolega yang memiliki semangat yang sama untuk menciptakan sesuatu yang hebat. Bagaimana jika kita menggunakan lebih banyak elemen kayu daur ulang untuk memberi kesan hangat, dan membuat instalasi taman vertikal di dinding utama? Usul Citra. Saya setuju 100%. Sahut Damar antusias. Itu akan langsung mengkomunikasikan konsep oasis, begitu orang melangkah masuk. Saya akan siapkan revisi rendernya. Diskusi pekerjaan itu selesai, namun mereka masih berdiri di sana, seolah enggan untuk menyudahinya. Anda sepertinya sangat menikmati apa yang Anda lakukan, Bu Citra, kata Damar, nadanya sedikit lebih personal. Citra tersenyum tipis. Dulu, saya bekerja di belakang layar, mengurus angka dan administrasi. Sekarang saya merasa bisa membangun sesuatu yang nyata. Sesuatu yang akan bertahan lama. Perasaan itu tak ternilai. Saya mengerti perasaan itu, balas Damar. Itulah mengapa saya menjadi arsitek. Ada jeda yang nyaman di antara mereka. Sebuah pemahaman tanpa kata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Citra merasakan percakapan yang setara dengan seorang pria. Percakapan di mana ia dihargai karena pikirannya, bukan karena status atau penampilannya. Tidak ada arogansi, tidak ada agenda tersembunyi. Hanya ada rasa saling menghormati yang tulus. Malam harinya, di penthouse-nya, Citra tidak bisa berhenti memikirkan proyek itu. Dan, jika ia jujur pada dirinya sendiri, ia juga memikirkan arsiteknya. Ia membuka kembali file presentasi Damar di laptopnya, mengamati setiap detail desain dengan kekaguman baru. Ia merasakan getaran aneh di dalam hatinya. Bukan cinta yang menggebu-gebu, melainkan sebuah perasaan hangat yang menyenangkan. Rasa tertarik yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia sedikit terkejut dengan perasaannya sendiri. Selama ini ia begitu fokus pada pekerjaan hingga lupa bahwa ia juga seorang wanita yang mungkin merindukan teman berbagi. Trauma masa lalunya membuatnya membangun tembok yang tinggi di sekeliling hatinya. Tapi hari ini, tanpa ia sadari, Damar telah meletakkan sebuah jendela kecil di tembok itu. Sebuah ide melintas di benaknya. Ia mengambil ponselnya, mencari nomor Damar di kontak bisnisnya. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia merasa seperti remaja lagi. Setelah ragu sejenak, ia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Ia adalah wanita yang memegang kendali atas hidupnya, bukan? Ia tidak menelepon, melainkan mengetik sebuah pesan singkat. Selamat malam, Pak Damar. Maaf mengganggu. Saya sedang melihat kembali desain lobi, dan terpikir beberapa ide mengenai jenis tanaman untuk taman vertikalnya. Mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut sambil minum kopi besok, jika Anda ada waktu. Ia menekan tombol, kirim, sebelum sempat berubah pikiran. Ia menahan napas sejenak. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah balasan masuk. Malam, Bu Citra. Tentu saja, dengan senang hati. Kebetulan besok saya ada jadwal di dekat kantor Anda. Jam makan siang bagaimana? Ada kedai kopi yang enak di seberang jalan. Citra membaca pesan itu dan tidak bisa menahan senyumnya. Sampai jumpa besok. Balasnya singkat. Ia meletakkan ponselnya di meja. Ia berjalan ke balkon,
menatap hamparan lampu kota yang berkelip seperti lautan bintang. Udara malam terasa sejuk di kulitnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidak hanya melihat masa depan dalam bentuk grafik keuntungan perusahaan atau cetak biru bangunan. Ia melihat sebuah cakrawala baru yang membentang luas untuk kehidupan pribadinya. Dan di cakrawala itu, ada secercah cahaya fajar yang hangat dan penuh harapan. Senyumnya kali ini bukan senyum kemenangan atas masa lalu, melainkan senyum antisipasi untuk hari esok yang menjanjikan. 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 Yang menjanjikan.